Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, semoga semua dalam keadaan berbahagia seperti biasanya. Kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality di segmen Jibril ini. Mudah-mudahan semakin hari personality kita tumbuh menjadi personality yang tangguh, mumpuni, yang mampu mengantisipasi pengaruh negatif yang datang dari internal, dari diri kita sendiri maupun dari eksternal, dari faktor X ya, atau lain. Masih di surat yang sama, di surat Al-Isra ayat 53, kita ketemu dengan lafaz insan, derivasi lafaz insan. Di sini Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ada sebuah perintah ada objek di sana sebagai orang kedua yang diperintah oleh Allah, yang isi perintahnya adalah tentang bertutur kata. Kalau mau bertutur kata, bertuturlah yang ihsan. Ahsan di sini dia secara linguistis Qur'ani bentuknya isim tafdil ya. Bukan berarti awalnya tidak baik. Tapi harus lebih baik, bertutur katalah yang lebih baik dari biasanya. Gitu. Jadi ini sebenarnya berisi anjuran ya. Bukan amar langsung. Nasihatilah hamba-hambaku ini, wahai Rasul, kata Allah. Karena ini yang diperintahkannya pasti Rasul, orang keduanya itu. Jadi sudah ada unsur ahsannya, unsur ihsannya. Sudah ada kaulunya yang ahsan. Nah, cuman harus lebih ahsan lagi. Nah, tiba-tiba masuk ke masalah inna syaiton yanzaghu bainahum. Masuk ke masalah setan ini. Berarti ada orang yang bertuturan saya karena lawan kata dari ahsan itu adalah berarti ada orang. Berarti orang yang bertuturan saya itu adalah syaitan. Kalau kita perhatikan di sini ya, kaulun setan itu sifatnya yanzagu bainahu, melabilkan. Yanzagu itu artinya labil, melabilkan. Jadi sebenarnya yang harus
Yang perlu kita waspadai itu bukan setannya, tapi tuturannya, kaulunnya. Nah, tuturannya itu. Kenapa? Tuturannya itu yang jauh, melabilkan. Gitu. Jadi jangankan hamba Allah, insan saja harus sadar bahwa setan itu adalah ucapannya yang jauh, melabilkan. Berarti insan ini nggak tahu kalau setan itu adalah musuh. Di sini Allah memberitahu. Jadi ada 3 oknum di sini. Ada Abdullah, ada insan, ada setan. Berarti ada unsur furqon di sini. Kita harus bisa memfurqon ketiga unsur ini. Insan, Abdullah, dan setan. Begitu. Dalam hal berkaulun, bertutur kata. Jadi dalam hal bertutur kata juga Allah ikut andil ya, mengatur bagaimana seorang Abdullah itu seharusnya bertutur kata. Begitu. Karena yang kita kaji adalah bab insan, maka pertama-tama yang kita cari furqonnya tentang insan ini. Kenapa insan aduan? Karena dia dalam tuturannya yang jauh. Kenapa terjadi kontradiktif antara insan dengan setan ini? Karena setan itu tuturannya yang jauh, melabilkan. Kalau yang namanya kaulun ahsan itu, kaulunnya itu jadi dakwah, tidak membingungkan. Kalau setan itu tuturannya membingungkan. Nah, disitulah yang membedakannya ya, antara tuturan setan dengan tuturan Abdullah. Tuturan Abdullah itu tidak membingungkan, tidak menggoncangkan orang, tapi mampu memberikan kontribusi yang positif, memberikan impuls yang positif. Nah, bagaimana kita bisa tahu sebuah tuturan itu baik atau tidak? Kan gitu. Apa standarnya? Nah, di sini kan kadang-kadang kita banyak terjebak. Tuturan baik itu ya harus sopan, kali kan gitu kan, sesuai dengan budaya dan adat istiadat. Gitu. Apakah kesopanan standarnya? Apakah estetika budaya yang sebagai determinasinya sebuah kaulun itu ahsan atau tidak? Bukan. Allahu nazzala ahsanal hadits. Kita menggunakan tafsir ayat bil ayat. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa? Kita. Nah, jadi seorang hamba Allah itu siogiannya tutur katanya paralel atau sinergis dengan kaulun kitabullah. Itulah yang membedakan seseorang itu disebut Abdullah atau disebut setan. Abdullah itu tuturan katanya pasti sejalan, pasti paralel, pasti sinergis dengan kitabullah. Itu makanya Rasulullah juga disebut the living Quran. Apa yang dikatakannya itu sesuai dengan wahyu.
tidak berdasarkan subjektivitas dirinya sendiri. Berbeda dengan tuturan setan yang selalu melabilkan itu. Setiap tuturan yang tidak berdasarkan kitabullah itu, maka itu adalah tuturan setan. Dan pasti dan selalu membuat kita labil. Jadi, agar kita tidak labil, mari kita paralelisasikan tuturan kita dengan kalam-kalam Allah yang ada di kitabullah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.